berikan, curahkan, karuniakan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat ini sekali lagi kita perlu tingkatkan lagi semangat kita sekaligus niat kita untuk beramal soleh, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, adapun materi ini adalah materi berantai, selalu bersambung, insya Allah selalu bersambung dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Dan insya Allah saya akan review sedikit apa yang kita sudah bahas, mobil khusus di November ya, yang kita mulai pemanasan serius sekali untuk masuk ke Desember. Di November lalu, semenjak awal kita membahas sama-sama, kemudian kita diskusi tentang satu pondasi yang harus kita bangun untuk meraih sukses besar ya bersama bisnis HNI, yaitu pondasi spiritual. Dan alhamdulillah kita mulai, alhamdulillah setelah sosialisasi 1 bulan gitu ya, kita bicara tentang fadilah sholawat, kita bicara tentang fadilah istighfar, kita bicara tentang fadilah sedekah dan sebagainya. Maka kemudian kita kunci lagi, kita niatkan bahwa amal-amal soleh yang kita kerjakan ini jangan semata-mata hanya untuk niatan atau tujuan duniawi ya, karena rugi kecil banget. Tapi pastikan ianya ya, amal soleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, baik berupa istighfarnya, sholawatnya maupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sarana turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan Allah. Maka kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, sudah memberikan ampunannya, insya Allah mudah urusan kita. Amin. Ini konsep dasarnya, kita harus pahami. Sehingga apapun hari ini latar belakang kita, bagaimanapun kondisi kita hari ini, maka kita tidak pernah khawatir dan tidak boleh khawatir. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan amalan takwa, maka akan Allah bukakan pintu kemudahan. Allah bukakan berbagai jalan-jalan keluar dari permasalahan yang kemudian kalau hari ini ada ya, setiap kita mungkin punya masing-masing yang berbeda-beda ya, maka kemudian kalau kita bertakwa kepada Allah, tentunya dengan memulai melakukan amalan-amalan takwa seperti ibadah-ibadah mahdoh maupun sunnah-sunnah ya, seperti yang kemudian sosialisasi kita sudah lakukan semenjak November adalah istighfar, kemudian sholawat diperbanyak, kemudian sedekah pagi. Maka insya Allah amalan takwa ini akan mengundang datangnya kemudahan dari Allah ya, mengundang datangnya hadirnya kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, dalam urusan rumah tangga kita, keluarganya makin sakinah, mawadah warahmah, insya Allah. Anak-anaknya insya Allah akan lebih mudah lagi taat sama kita sebagai orang tua. Dan kemudian insya Allah kita menjalankan bisnis, maka bisnisnya akan Allah berikan keberkahan, kemudahan, dan keridhaan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, itu sekilas apa yang kita sudah bahas di 1 bulan kemarin. Mobil khusus di November ya, kita bahas, kita ulang, kita perkuat lagi, ingatkan kembali, bahas lagi, perkuat lagi dengan suasana yang berbeda, dengan penguatan-penguatan yang berbeda pula, situasi kondisi yang berbeda, terus berkembang, terus bertumbuh. Sehingga alhamdulillah dinamisasi ini membuat kita semua semakin semangat, semakin bergairah untuk kemudian bertumbuh bersama perniagaan syariah HNI KBRI. Baik, untuk kali ini, untuk pertemuan di Reboan pekan kedua berarti ya. Pekan kedua? Ya, pekan kedua bulan Desember 2020. Maka alhamdulillah kita sudah eksekusi ya, yaitu teman-teman LED kemudian membuat room-room khusus bagi para leader ED-nya ya, ED up. Kemudian leader-leader yang ED sudah membuat room-room juga. Mungkin ada yang baru dengar, ada yang belum mulai, nggak apa-apa, nanti langsung segera bisa ikuti. Maka room-room ini adalah room-room untuk memberikan spirit, edukasi, sekaligus motivasi, ya, inspirasi di sana, supaya setiap kita siap untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Dan perubahan-perubahan besar itu kita mulai dari satu pola yang kita sepakati, yaitu amalan harian, istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, kemudian duha, dan sedekah pagi. Terus amalan yang lain gimana? Baca Quran segala macam. Baca Quran sudah finish, artinya nggak usah diingatkan, itu sudah menjadi kebutuhan kita.
gitu ya, menjadi sebuah kebutuhan. Dan banyak teman-teman yang sebelumnya sudah ikut One Day One Juice, ada Odoch gitu ya, sehingga ya udah tinggal lanjutkan saja yang dulu belum rutin dilakukan atau mungkin kuantitasnya ya belum terlalu banyak, maka kita lakukan. Nah, saya ingatkan kembali latar belakangnya kenapa kemudian kok angkanya 1000 gitu ya. Nah, teman-teman alhamdulillah sudah di-share di room-room itu tentang motivasinya, landasan ilmiahnya, secara syar'inya. Kenapa sih kok 1000? Sebetulnya tidak ada patokan harus 1000, tidak. Tetapi bagi kita hari ini, kita perlu berkaca diri gitu ya, bahwa kita sudah hidup demikian lama di dunia yang Allah ciptakan ini. Ada yang sudah di atas 20 tahun, ada yang di atas 30 tahun, bahkan juga sudah ada yang usianya di atas 40 tahun gitu ya. Nah, tentunya dalam kehidupan ini kita punya sepak terjang yang macam-macam gitu ya, yang mungkin banyak sekali sepak terjang kita itu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah ya. Banyak kesalahan-kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Maka rasa-rasanya kalau kita beristighfar 1000 kali sehari, sholawat 1000 kali sehari, bisa jadi masih kurang gitu loh. Dan kita berharap sedikit amal yang kita lakukan 1000 kali ini mengundang pertolongan Allah, mengundang ampunan dari Allah, sehingga sekali lagi jalan kemudahan, apa yang kita harapkan, cita-cita kita di masa depan ini akan Allah bentangkan, Allah akan mudah. Dan alhamdulillah saya, Pak Fatoni, Pak Kendi, kemudian Pak Yoko ya, kita mengawal ini percobaan ya, uji coba beberapa grup leader, alhamdulillah ternyata antusias luar biasa. Dan kemudian kemarin di Kerawang kita sampaikan lagi ke teman-teman LED yang lain ya, semoga menjadi inspirasi dan dijalankan secara masif. Alhamdulillah di room yang sudah berjalan 1 pekan lebih ini, alhamdulillah ternyata mulai muncul yang disebut sebagai keajaiban ya, yang disebut sebagai keberuntungan ya, keberuntungan ya. Teman-teman testimoni luar biasa. Ada Mas Rino yang pergerakannya masif luar biasa, setiap hari jalan, setiap hari melakukan prospecting ya, minimal kepada 20 orang. Alhamdulillah sudah 1 pekan lebih ini beliau ditolak sudah berapa puluh kali Mas Rino? Kemarin 47 ya, berarti 100 lebih yang sudah nolak. Wah keren ini vitamin gitu loh. Ini vitamin. Kalau sebelumnya mau jalan keluar rumah mau takut, ragu, khawatir gitu ya. Wah ini patahkan ketakutan, patahkan keraguan, patahkan, dobrak gitu loh segala hal-hal yang kemudian menghambat. Maka alhamdulillah ketika beliau sudah lakukan itu, ternyata enjoy. Ditolak, dicibir, dicemooh gitu ya, dicuekin, it's okay, nggak ada masalah gitu. Dan alhamdulillah mulai ternyata muncul ya, ada mitranya mulai aktif, dan mulai alhamdulillah ada yang merespon. Terus teman-teman yang lain, leader-leader yang lain juga ada di Wonosobo gitu ya, Mbak Tuti itu alhamdulillah itu mitra-mitra lamanya mulai aktif, kemudian membangun jalur-jalur baru. Yang nolak pasti tetap ada, tetapi alhamdulillah gitu loh, yang nerima tuh antusias ya. Kemarin cerita ada seorang bidan gabung dan semangat luar biasa. Terus kemudian mitranya Pak Yoko, Bu Mary itu alhamdulillah gitu, sudah muncul keajaiban ya, lewat wasilah ini insya Allah, mudah-mudahan mitra-mitra yang sudah lama nggak aktif, nggak belanja, itu mulai disapa, langsung connect gitu loh. Bahkan beliau cerita diajarin buka AVO, kemudian dibuka AVO-nya ngelihat ada bonus Rp4.900. Oh ini apa ditanya? 4.900 nggak nyampe goceng kan? Nggak sampai 5.000 loh, 4.900. Tapi dari situ Allah izinkan orang tuh terbuka mindsetnya. Wah ini berarti menarik gitu loh, meskipun baru 4.900. Apalagi kalau kemudian 4.900.000 gitu ya. Wah, makin menarik lagi. Apalagi kalau 49 juta. Dorong. Apalagi kalau 490 juta. Makin menarik teman-teman semua. Dan ya alhamdulillah insya Allah ya, ini satu keberkahan. Dan saya sampaikan ke teman-teman di room, teman-teman leader, bahwa amal kita yang belum seberapa ini sudah Allah berikan keajaiban yang keren-keren banget gitu loh. Padahal saya sangat meyakini, termasuk saya, bisa jadi
Ya, zikir kita dengan istighfar itu, zikir kita dengan sholawat itu yang minimal 1000 kali kita jalankan, bahkan mungkin lebih dari 1000. Karena setelah dihitung, 1000 gitu ya. Setelah itu sambil naik motor atau yang naik mobil atau sambil masak ibu-ibu atau sambil berkegiatan, itu bisa sambil sholawat di jalan. Kan gitu, bisa sambil istighfar di jalan. Tapi bisa jadi yang kita zikirkan di lisan kita, bisa jadi hati kita belum ikut. Bisa jadi sesekali mungkin kita khusyuk, astagfirullahaladzim, kemudian kita ingat dosa-dosa kesalahan kita. Kita bayangkan nanti kita di akhirat seperti apa, ya, menghadapi titian sirat gitu ya, mengantri seperti itu. Kita bayangkan, mungkin sesekali masuk ke hati kita khusyuk ikut berzikir. Tapi bisa jadi sebagian besar belum khusyuk, baru sebatas lisan kita. Tapi alhamdulillah, itu sebuah upaya yang Allah pasti hargai. Maka kemudian ini menjadi sebuah habit, menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang perlu kita bangun. Dan teman-teman semua perlu pahami bahwa seringkali habit positif, kita sudah dapat motivasi, kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat landasan ilmiah syariahnya, tapi nanti kalau kita kemudian sendirian, nggak saling ingatkan, itu semangatnya kendor. Istighfar, habis itu kegiatan macam-macam lupa. Istighfar cuma 50 kali, cuma 100 kali, cuma 200 kali. Padahal ya dosa kita pasti banyak, kesalahan kita pasti banyak. Lawang Rasulullah saja yang sudah dijamin gitu ya, terhindar, dijaga oleh Allah dari berbagai dosa, itu masih istighfarnya banyak, masih ratusan kali gitu. Lah kita keluar rumah udah dosa, bahkan kita di dalam rumah juga bisa jadi punya potensi dosa. Bahkan kita baru bangun tidur aja lintasan pikiran, ada kesel sama orang, ada dengki sama orang, mungkin ada rasa-rasa dendam sama orang, itu udah dosa. Maka kemudian istighfar perbanyak, maka kemudian sholawat kita perbanyak. Dan kita berharap amalan ini meskipun belum sempurna, meskipun belum penuh menghadirkan hati, maka kita istiqomahkan biar suatu saat nanti Allah karuniakan kepada kita kemudahan untuk hadir hati kita ikut dalam berzikir kepada Allah. Ini landasan yang pertama teman-teman semua. Sehingga sekali lagi sukses dalam sebuah bisnis ya, termasuk bisnis di HNI ini nggak bisa lepas dari pertolongan Allah. Bukan hebatnya kita, bukan kemampuan kita melakukan presentasi, melakukan orasi, enggak. Bukan kemudian hebatnya kita membuat strategi, mengeksekusi setiap target-target, bukan. Bukan kemampuan kita melakukan closing, bahkan big deal closingnya. Orang ditawarin langsung DC 30 juta gitu. Bahkan mungkin saya kalau bisa BC, bisa nggak BC gitu. Mungkin ada orang yang punya kemampuan kayak apa ya, sangat menarik perkataannya, menghipnotis lah bahasanya gitu, karena powerful. Tetapi sukses itu sesungguhnya bukan ditentukan faktor tadi, bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita, enggak sama sekali. Karena di HNI banyak prototype yang kita bisa lihat, banyak contoh-contoh leader, orang yang nggak bisa ngomong presentasi di panggung itu bisa berhasil. Ada. Kalau kemarin lihat di awarding Milad kemarin ada. Iya. Luar biasa, cuma mengucapkan salam terus 1-2 kalimat, habis itu semangat, Allahu Akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tapi jaringannya besar di berbagai wilayah di Indonesia. Bonusnya gede. Jadi tidak selalu ditentukan oleh kemampuan. Bahkan ya saya alhamdulillah gitu kan, sedikit agak bisa ngomong. Dan ini proses berlatih, proses belajar ya. Sedikit agak bisa ngomong aja, bonusnya masih kalah jauh dari beliau. Jadi teman-teman yang hari ini merasa, aduh saya belum bisa ngomong Pak, saya belum pinter presentasi, saya belum pinter prospek, jalani aja. Terus berproses, terus belajar, yakin. Nah, poin yang akan kita bahas adalah yang kaitannya dengan bagaimana menginstal keyakinan. Ini materi lama, iya materi lama. Dan memang harus diulang-ulang, harus diingetin terus. Kalau enggak ya nguap gitu aja. Teman-teman kesehariannya sebagian besar belum bersama HNI, bener nggak? Sebagian besar, ada yang masih kerja di kantor, di pabrik, ada yang masih macam-macam lah kegiatannya.
Sehingga kemudian dengan tugas-tugas, beban-beban yang ada, fokus pikiran kita, top of mind kita, top of mind teman-teman belum HNI. Maka sekali lagi saya sampaikan, kalau top of mind teman-teman belum HNI, maka tidak mudah teman-teman berhasil di HNI. Berarti saya harus segera resign? Enggak. Anda hanya harus fokus saja. Fokus kepada impian, kemudian yakini impian itu, kerjakan. Sebisa yang Anda bisa, sebisa yang teman-teman bisa. Bisanya 1 hari 1 jam bersama HNI, maka fokus kali 1 hari itu bersama HNI. Misalnya lewat online atau offline, maka pikiran, perasaan, gestur tubuh itu semua menyatu di sana. Pak Asep contohnya, beliau ketika online prospecting lewat Facebook, lewat Messenger, di follow up lewat WhatsApp gitu ya, itu sepenuh pikiran, sepenuh hati, dan gestur tubuhnya ikut penuh gitu. Bukan kemudian mentang-mentang prospek online gitu, tidur-tiduran gini. Nggak masuk teman-teman. Kayak copas-copas gitu nggak masuk. Harus betul-betul dengan keyakinan kuat. Gesturnya, posturnya harus bagus. Kayak bungkuk begini, ya tegak gitu loh. Laki-laki, tunjukkan gitu loh. Tunjukkan, harus strong, harus powerful. Maka nggak bisa kemudian kita berhasil di bisnis ini tapi kita main-main, nggak bisa teman-teman. Landasan spiritualnya harus kuat, nggak boleh main-main. Landasan gerak kita harus kuat, nggak boleh main-main. Maka kemudian teman-teman semua yang hari ini teman-teman masih punya kegiatan pekerjaan di kantor, di pabrik, ya, di berbagai instansi atau kegiatan yang lain, maka teman-teman kalau mau berhasil, pastikan top of mind-nya apa yang diputar-putar di pikiran, di perasaan teman-teman HN. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan teman-teman punya canangan angka berapa yang ingin diraih bersama bisnis ini. Ini bisnis, bukan sekedar dagang obat. Beda teman-teman semua. Prosesnya boleh teman-teman lewat proses jualan, it's okay, karena jualan bagian daripada bisnis, dan jualan bagian dari membentuk karakter, mental, keyakinan, kekuatan seseorang supaya dia punya mental yang kuat, tangguh, baja. Bukan mental kaca, tapi mental baja. Beda teman-teman. Kalau mental kaca kan disentil pakai sendok trek gitu aja bisa pecah. Kena air panas gitu bisa pecah. Ya salah nuang gitu, teret, pecah. Kayak tadi bikin kopi gitu ya, gelasnya pecah kena air panas karena posisi nuangnya nggak tepat. Tapi kalau baja, mau pakai air panas, mau dipukul pakai sendok, dipukul pakai godam, dia tetap mungkin penyok sedikit, tapi dia tetap. Itulah mental baja. Nah, perlu dilatih itu teman-teman semua. Lakukan jualan-jualan, ya Mas Rino canvassing jualan, nyisir daerah Tambun, Cibitung, wah luar biasa. Dari rumah bawa motor, parkir motornya, dia jalan jualan. Ini ngebentuk karakter, mentalitas, keberanian, keyakinan kepada Allah. Semakin ditolak, semakin vitamin jiwanya semakin tambah banyak. Semakin dicemooh, semakin vitaminnya semakin banyak. Semakin bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin belajar, oh tadi apa yang kurang tepat ya, kok orang nolak, kok orang kok melecehkan, kok orang menghina, kok orang nggak mau dan sebagainya, kok orang cuekin. Ini terus lakukan perbaikan. Maka insya Allah kalau dijalani minimal sebulan aja proses seperti Mas Rino, insya Allah setelah itu akan terjadi keajaiban yang sangat powerful. Nah, teman-teman semua, kita pernah membahas dulu tentang bagaimana kekuatan pikiran. Mobil khusus kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran kan ada dua, pikiran atas sadar atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran atas sadar ini sesuatu yang sifatnya kalau kemudian masuk kita cerna, oh logis masuk nih, dia tidak akan bertahan lama. Paling lama 1 minggu, kadang-kadang 1-2 jam sudah hilang karena pikiran sadar. Tapi kalau dia sudah masuk di pikiran bawah sadar, yaitu sudah masuk di ranah rasa, perasaan, dia kuat sekali masuk. Dan kemudian kita ulang-ulang, kita putar ulang itu.
tentang HNI, tentang angkanya berapa yang ingin kita dapatkan, tentang kapan kita ingin raih hasil itu, maka kemudian insya Allah dia akan menjadi magnet. Dia akan mengkristal menjadi magnet yang akan menarik segala potensi sumber daya yang kita butuhkan. Nah, terus gimana caranya? Kan gitu ya? Gimana caranya? Yang pertama, tadi alhamdulillah dari pengalaman sekian tahun bersama tim kita kelola, lakukan ini, sudah ada pertumbuhan, ada perubahan. Ya, kemudian kadang-kadang ada gangguan, ada distract, ya, teralih konsentrasinya, fokusnya, turun lagi, kita coba naikin lagi. Maka alhamdulillah saya dan teman-teman LED yang mengawal program tadi merasa bahwa ini nih satu formula yang insya Allah powerful banget dan sudah teruji, terbukti, proven, dijalankan oleh banyak orang pebisnis, ya, termasuk pebisnis besar Muslim. Insya Allah seperti itu. Maka kemudian kita coba kita buat formulasinya, kita kawal. Dan alhamdulillah sekali lagi tadi saya sampaikan testimoninya sudah mulai muncul, ya, keajaiban. Teman-teman mulai bergairah, teman-teman mulai bersemangat. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kembali ke tadi tema topiknya tentang top of mind. Top of mind itu apa sih kira-kira? Ya, pikiran yang paling fokus kita, yang paling puncak gitu loh, yang sering kita ingat-ingat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas kita tuh selalu ingat HNI. Yang misalnya masih kerja di kantor, masih kerja di pabrik, ya sambil menjalankan tugas yang sudah rutin dilakukan bertahun-tahun gitu ya, sudah otomatis itu, sudah masuk di subconscious mind-nya, sudah ada di top of mind-nya pekerjaan itu, sudah di alam bawah sadarnya, otomatis refleks dilakukan. Maka kemudian teman-teman sekarang tugasnya, PR-nya adalah mengautomatisasi HNI-nya, mengotomatisasi big dream-nya bersama HNI. Nah, berikutnya, teman-teman semua, HNI adalah bisnis besar. Ini bukan bisnis recehan. Meskipun gabungnya receh, cuma 10.000 gitu loh, cuma 30.000 gitu loh. Meskipun gabungnya jadi stokis cuma 7,5 juta, kecil banget untuk sebuah bisnis, kecil banget, sangat murah ya. Tetapi hasilnya nggak receh. Ini bukan bisnis receh. Ketika kita berbisnis, ya seperti pertemuan kemarin kita sudah jelaskan tentang 3 model bisnis gitu ya, korporasi, apalagi franchise, ya, kemudian personal franchise. Ini masuk di personal franchise. Maka bisnis model personal franchise ini ketika kita jalankan dengan mindset yang benar, dengan cara kerja yang benar, maka hasilnya akan sangat powerful. Ini adalah bisnis bangun aset, teman-teman. Maka kemudian kalau teman-teman di bisnis ini hanya main-main, hasilnya main-main. Kalau teman-teman di sini serius sekali, hasilnya insya Allah serius. Serius tuh gimana? Ya tadi landasan fondasi spiritualnya dijalankan, yuk sama-sama dengan mentornya, sama-sama dengan mitranya. Kemudian cara kerja benarnya, melakukan PCA-nya juga dilakukan. Nah, saya ingatkan kembali tentang PCA. Ini kan udah tahu semua, insya Allah udah tahu semua. PCA kan singkatan pakai cerita ajak. Mengingatkan, menguatkan tentang spirit PCA itu bukan sekedar pakai cerita ajak, sesuatu yang mudah dihafal, bukan sekedar itu. Tapi pakai ini ada satu pemahaman yang harus didalami, yaitu memakai, ya, loyal memakai produknya, loyal pakai produk HNI. Mohon maaf, di Niaga model network marketing yang lain banyak ya para agen bahkan leader network marketing yang lain di sana, mereka ternyata nggak punya pola ini. Mereka nggak loyal pakai produknya. Kenapa? Karena bisnisnya didesain short term, bukan long term. Bisnis HNI didesain long term, puluhan tahun. Bahkan kalau belum kiamat, insya Allah mudah-mudahan ratusan tahun. Insya Allah gitu ya. Kita kan nggak tahu kiamatnya kapan. Kita sudah di akhir zaman ini. Tapi banyak bisnis network marketing yang lain didesain dia short term, dia jangka pendek. Setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, maksimal 4 tahun. Orang segera masuk ke situ, segera ingin jadi yang pertama kayak gitu.
masih baru nih, ayo cepet-cepet daftar, kayak gitu. Di HNI enggak. Yes. Tidak harus orang yang duluan daftar gitu. Nah, di bisnis yang tadi saya sebutkan, mereka tidak harus loyal pakai produknya, tapi bagaimana mereka bisa merekrut big deal, kemudian melakukan pola keseimbangan. Kayak gitu. Lakukan pola keseimbangan, ada yang 2 jalur, ada yang 3 jalur pola keseimbangan. Nah, ini yang membedakan. Maka kemudian nggak penting mereka mau pakai produk atau enggak, yang penting gimana caranya terus merekrut, dapat bonus rekrutmen, kemudian terjadi keseimbangan atau bonus pasangan. Di HNI tidak berlaku, teman-teman. Di HNI yang pertama kalau mau berhasil adalah pastikan setiap kita loyal pakai produk. Kalau di HNI sudah ada sabun, yuk jangan pakai sabun yang lagi gitu loh. Ini sudah pengen berhasil di HNI, tapi kemudian sabunnya masih sabun yang itu. Oh, punya HNI mahal sih gitu. Nggak tahu cara pakainya bilang mahal. Nggak tahu perbedaannya bilang mahal. Nggak punya duit. Nggak punya duit, ada caranya kita ajarkan. Gitu. Terus kemudian deterjen. Oh, mahal punya HNI. Masuk setengah kilo harganya 42.000 gitu, Pak. Sementara deterjen yang branded, yang terkenal di pasaran sana 1 kilo cuma 20 sekian ribu, bener nggak? Kenapa orang bilang mahal? Karena belum tahu cara pakainya. Kalau sudah tahu cara pakainya, tahu kelebihannya, kekuatannya, maka kan bilang, oh sama harganya. Bahkan sebagian orang bilang murah, lebih murah. Kayak gitu. Maka bab ini tidak saya jelaskan di sini, ya. Nanti lewat home sharing di pertemuan grup masing-masing. Tapi sekali lagi, kita perlu menguatkan diri kita, teman-teman semua, para agen, para leader, bahwa pakai itu adalah loyal pakai produknya. Kalau di HNI sudah ada sabun, maka pakai sabunnya HNI, bukan sabun yang lain. Kalau di HNI sudah ada madu, pakai madu HNI, bukan madu yang lain. Tapi Pak, madu HNI lebih mahal. Nah, lagi-lagi karena nggak tahu. Iya, saya pernah ngecek ya di toko-toko supermarket itu. Aduh, bagus nih, terkenal, ada iklannya di TV. Tapi ternyata unsur madunya itu nggak nyampe 20%. Iya, betul. Kayak gitu, teman-teman. Dan insya Allah lah, pembahasan tentang madu itu silakan nanti dibahas di grup masing-masing, seperti apa kelebihan madu HNI. Termasuk kita punya susu kambing, kita punya kopi dan sebagainya. Itu dieksplor. Tentang pakai produk, teman-teman perlu penguatan. Ya, selain motivasi, inspirasi, gesit dan sebagainya, maka poin penting adalah bagaimana produk-produk harian terdeliverikan ke dalam subconscious mind mitra-mitra kita. Karena kalau teman-teman cuma, oh saya sudah cerita, tapi mitra-mitra saya belum mau hijrah, daftar doang, nggak belanja ulang gitu. Banyak kasus kayak gitu ya. Ternyata masalahnya adalah karena HNI dan produk-produknya belum masuk ke subconscious mind. Contoh misalnya Pak Supri, beliau punya usaha jualan air. Ya sebutlah mereknya Uvia. Nggak apa-apa, punya muslim. Saya pakai juga di rumah gitu ya. Dan enak, cocok gitu ya. Tapi kemudian kenapa konsumen sebagian besar mereka lebih memilih produk-produk yang branded, yang ada iklannya di TV, yang ada bintang internasionalnya gitu loh. Karena produk itu sudah masuk di top of mind mereka. Air mineral ya itu, gitu loh. Sebagian besar masyarakat kita. Karena di delivery kan berulang masuk di situ. Kalau pergi-pergi air mineral yang botolan praktis ya merek itu yang paling dikejar. Setelah itu produk setelahnya yang ada di iklan. Maka kalau kita hari ini baru 1 kali, 2 kali edukasi ngomong ke mitra, kita pengen mitra kita aktif, kemudian rutin belanja pakai produk itu, ya luar biasa itu. Effort kita belum, tapi harapannya besar. Effort kita masih kecil, usaha kita masih kecil, masih sedikit, belum masuk ke subconscious mind, baru masuk di pikiran sadarnya. Oh iya ya, oh iya ya, bagus ya gitu. Tapi belum masuk ke pikiran bawah sadar, nggak akan dibeli ulang, teman-teman. Ini kunci nih. Kenapa perusahaan-perusahaan besar, contoh mie instan, sebutlah mereknya Indomie. Boleh disebut ya, karena nggak bicara kejelekannya.
sebutlah mereknya Indomie. Ketika orang dengar satu jingle lagu Indomie seleraku, bahkan nggak disebut namanya, langsung oh Indomie. Dan ketika mereka butuh pengen makan mie instan, yang paling banyak dicari adalah merek tadi. Benar nggak? Itu karena sudah masuk, terinstal, berulang. Maka teman-teman kepada mitra yang sudah gabung, diulang lagi. Cerita extra food terus masuk. Jangan hanya extra food, ini 2-3 jenis herba di sana. Ada madu, ada habas soda, ada zaitun, ada sari kurma, ada sayur mayur, ada aneka buah, ada kulit manggis, ada daun asitaba dan sebagainya. Kita jelaskan sekali doang, orang tertarik beli. Habis itu nggak beli lagi. Kenapa? Karena belum masuk. Baru di pikiran sadar, dia tertarik, dia beli saat itu. Maka kemudian edukasi di support system kita disampaikan berulang-ulang. PCA penting, prospecting penting, tetapi follow up 10 kali jauh lebih penting. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Bisa dipahami? Bisa dirasakan? Nah, kayak gitu. Jadi betul-betul harus masuk. Sampai kemudian orang itu kalau ngopi ya kopi 7 elemen, kopi ya HNI kopi gitu loh. HNI coffee. Kopi yang lain ya sesekali aja. Kopi yang ada iklannya di TV ya sesekali aja. Kalau pengen kangen lah ya, dulu pernah minum itu sering, ya sekali-kali ngopi gak apa-apa. Sekali-kali. Saya pun termasuk penggemar kopi black coffee. Tapi ketika sudah di HNI udah jarang banget gitu. Tapi sekali-kali kangen saya beli gitu loh. Campurin ke kopi Sevel gitu. Beneran. Karena memang kopi hitam itu sudah masuk di pikiran bawah sadar saya, kayaknya nggak bisa ngilangin. Tetap. Sehingga sekali-kali saya campurin, biar tambah pekat, tambah rasanya enak gitu loh kalau ngopi hitam itu. Gitu. Beneran. Nah, ini tugas kita nih. Tugas teman-teman adalah mengupayakan kemudian memastikan mitra-mitra yang bergabung ke dalam tim teman-teman semua disadarkan, kemudian dipahamkan, lalu kemudian dibangun, diinstal gitu ya tentang kesadaran loyal pakai produk air. Dan tentu itu dimulai dari kita lebih dulu. Setelah kita loyal pakai produknya, kemudian kita bisa cerita pengalaman pribadi kita pakai produk HNI, cerita pengalaman keluarga kita pakai produk HNI, cerita pengalaman teman-teman kita, mitra-mitra kita, tim kita pakai produk HNI. Kita explore, kita ceritakan di WhatsApp, ceritakan di Facebook, ceritakan di Instagram, di mana-mana silakan ceritakan secara offline, ketemu orang ceritakan, di home sharing pembinaan ceritakan. Alhamdulillah waktu itu kedatangan tamu mitranya Pak Asep dari Dharma Wangsa Sumatera Barat, yang beliau alhamdulillah dengan izin Allah tentunya menangani 30-an orang lebih yang terkena serangan COVID-19 dengan berbagai gejalanya, dan sebagian besar itu indera pengecapnya dan indera penciumannya hilang. Ya, gejala umum seperti demam, meriang, batuk-batuk ya ada. Nah, ini sampai penciuman hilang, pengecap hilang, dan ada yang diisolasi mandiri, ada yang diisolasi di kota ya, di rumah sakit dan sebagainya. Alhamdulillah beliau bantu gitu ya, dan dari 30-an orang ini ada 7 orang yang memang kerja di rumah sakit, artinya orang medis mereka. Dan alhamdulillah kecepatan penyembuhannya dengan izin Allah sangat luar biasa. Yang paling lama itu sepekan atau 7 hari, dan yang cepat itu 3 hari. Ini yang memang sudah dites swab artinya sudah ada secara medis dia positif gitu ya. Itu 7 hari dan 3 hari yang cepat. Alhamdulillah. Ternyata dengan izin Allah, dengan memberikan penguatan ruhiyahnya, membangunkan motivasinya bahwa sembuh likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, dengan herba-herba yang halal, toyib, berkualitas terbaik dari industri muslim, maka insya Allah jalan kesembuhan Allah berikan. Alhamdulillah sembuh teman-teman semua. Bahkan ada yang sudah punya gejala tapi dia belum cek. Ya, 1 orang ini sudah ada gejala,
badannya sudah mulai nggak enak, ngedrop, penciumannya mulai hilang, itu langsung diberikan extra food dosis tinggi dengan habatus sauda. Dalam 2 jam, alhamdulillah dengan izin Allah, ya 3 botol extra food dihabiskan dalam 2 jam dicampur dengan air, dengan izin Allah, badannya kembali mulai fit dan penciumannya kembali, alhamdulillah. Ya tinggal istirahat, isolasi mandiri. Ya. Dan pola-pola ini alhamdulillah ternyata oleh Pak Kendro diterapkan. Ya, di kantornya banyak yang rutin setiap bulan ya, ada rapid test gitu, ada yang reaktif, bahkan ada yang positif ya, ada yang positif. Diresepkan dengan resep yang sama seperti disampaikan pengalaman Pak Mahroni di Sumatera Barat kepada teman-temannya. Dan alhamdulillah ternyata responnya sangat bagus, dan yang positif sembuhnya cepat, yang reaktif juga secara mental kemudian bisa tenang dan kembali bugar kembali, alhamdulillah. Nah, tadi beliau ditelepon, kayaknya ada lagi yang kena gitu ya, ada lagi yang kena. Ya mudah-mudahan 4 orang. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan lewat wasilah ikhtiar dengan produk-produk HMI. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman cerita gitu loh. Ada pengalaman kayak gitu di era pandemi, mengerikan, takut gitu. Kita hari ini ya percaya COVID itu ada gitu loh. Ada. Dan memang sangat berbahaya bagi orang yang imunitasnya nggak baik, nggak kuat. Nah bagi kita gimana? Ya kita menjaga ikhtiar. Kita nggak boleh meremehkan, tetapi kita nggak boleh ketakutan berlebihan, karena takut berlebihan itu sudah separuh penyakit. Nah kita alhamdulillah upaya ya olahraga, berjemur gitu, jogging, renang segala macam, terus mengkonsumsi produk yang halal berkualitas terbaik, kita zikrullah, kita berzikir kepada Allah, kita bersedekah, kita lakukan ibadah-ibadah, insya Allah semoga Allah lindungi. Dan kalaupun kena, misalnya kalaupun kena, insya Allah yakin sembuhnya akan lebih cepat, bismillah, dengan izin Allah. Karena mitra saya di Kuningan, Kang Irwan, ya salah satu leader ya, saya di Kuningan, beliau pekan sebelumnya itu ada agenda meeting di Surabaya, dan salah satu peserta meeting itu positif COVID. Selesai, pulang sampai Kuningan, besokannya meriang, demam, badan nggak enak segala macam, mulai reaksi-reaksi gitu ya, hidung nggak enak, mulai ada batuk-batuk gitu. Konsultasi ke saya berikan resep dari Pak Mahroni. Ternyata hari keduanya atau hari ketiganya penciumannya mulai hilang. Tapi badannya mulai berangsur agak enakan. Ya, penciumannya mulai hilang, dan alhamdulillah di hari keempat atau kelimanya itu sudah kembali penciumannya, badannya sudah mulai lebih fit, alhamdulillah. Tinggal sekarang isolasi dan pemulihan. Artinya teman-teman tidak perlu terlalu takut, tetapi tolong jangan meremehkan. Oh nggak apa-apa, saya mau udah pakai herbal, nggak boleh gitu ya. Nanti malah Allah azab gitu, dikasih penyakit, jangan ya. Kita tetap berhati-hati, kita tetap waspada, dan kita tetap yakin kepada Allah bahwa insya Allah di HNI sudah Allah sediakan produk-produk yang sangat luar biasa untuk mencegah maupun mengobati. Nah, berikutnya tadi kita sudah bicara tentang top of mind. Teman-teman ambil betul-betul, kemudian nanti rangkum betul, kemudian dibuat formulasi tersendiri bagaimana pemahaman ini bisa disampaikan kepada para mitra atau digunakan untuk bergerak ya, membangun pasar baru, mengokohkan tim-tim yang sudah ada. Nah, berikutnya teman-teman semua, saya akan sampaikan tentang skala prioritas kita ya ketika ingin berhasil sukses di HNI. Banyak orang ketika ditanya, mau nggak berhasil sukses di HNI? Oh mau, siapa yang mau sukses? Saya, sebut namanya, kencang-kencang banget. Sebut nama, ya disebut. Tapi ternyata dia tidak ikut protokol suksesnya gitu. Ya kalau kesehatan aja ada protokol kesehatan, protokol pencegahan COVID itu ada. Dan orang sudah melakukan protokol aja bisa kena gitu. Nah di bisnis pengen sukses itu ada protokolnya. Sudah jalanin protokol pun belum tentu dijamin 100% sukses. Mungkin butuh proses. Apalagi kalau nggak jalanin protokolnya, ngimpi gitu loh. Maka pastikan teman semua jalani protokolnya. Kita perlu bangun skala prioritas. Ya, Pak, saya masih kerja buruh di pabrik. Pak, saya masih kerja di kantor. Pak, saya masih punya
usaha ini, saya masih punya usaha itu, tapi saya mau berhasil di HNI. Nggak ada masalah dengan kegiatan kita apapun, nggak ada masalah. Bagus semua, selagi itu halal, ya, thayyib, maka duit kerjakan. Tapi kemudian ketika Anda ingin berhasil, maka perlu mulai dibangun apa yang kita bahas tadi, landasannya, pondasinya. HNI harus ada di top of mind kita masing-masing. Kemudian angka-angka itu harus mulai kita bangun. Berapa yang ingin kita dapatkan? Kalau sudah jelas ini bisnis membangun aset, bisnis besar, tapi kita cuma pengen, saya dapat tambahan 2 juta sebulan cukup lah Pak. Kecil amat gitu. Kalau cuma mau 2 juta, 5 juta, jualan cilok jadi 5 juta. Iya teman-teman semua. Ini bukan berarti meremehkan jualan cilok, enggak. Itu halal, bagus, it's okay. Silahkan Anda lakukan. Tetapi ketika Anda ingin membangun aset, maka yang harus ada di kepala Anda, di kepala kita semua adalah ini bisnis besar, maka saya harus mencanangkan angka yang besar. 20 juta, berani nggak 20 juta? Jangan-jangan belum berani. Padahal 20 juta itu belum angka besar. Iya. 50 juta, berani nggak? 100 juta, berani nggak? 200 juta, berani nggak? 500 juta, berani nggak? 1 miliar, berani nggak? Dan alhamdulillah di HNI sudah ada yang dapat angka-angka itu. Sudah ada yang dapat teman-teman semua. Dan mereka yang sudah dapat itu juga dulunya pernah ngerasain bonus puluhan ribu rupiah, bonus ratusan ribu rupiah, bonus 1 jutaan, 2 jutaan, pernah merasakan semua teman-teman. Tapi yang membedakan kemudian mereka bisa meraih itu dengan izin Allah adalah mereka terus bertumbuh, terus berkembang. Mereka terus menginstal keyakinan-keyakinan yang besar, keyakinan-keyakinan baru yang terus bertumbuh besar. Mereka bertemu dengan mentor-mentor, mereka ikut home sharing, mereka ikut pertemuan-pertemuan seperti ini. Mereka baca buku, mereka nonton YouTube, inspirasi, motivasi. Bukan YouTube kerusuhan apa segala macam. Sesekali it's okay, silahkan. Tapi kemudian kalau itu yang menjadi top of mind Anda, maka jangan harap kemudian kita diizinkan berhasil. Karena apa yang sering kita ulang-ulang di pikiran kita, sering kita ulang-ulang di perasaan kita, itu adalah bagian dari prioritas hidup kita. Kalau yang diulang-ulang adalah pekerjaan di kantor, pekerjaan di pabrik, maka prioritas kita itu. Dan kita terus akan terkunci, terkungkung di situ. It's okay kalau itu sesuatu yang disukai, disenangi, silahkan. Tapi banyak orang hari ini menjalani kehidupannya itu bukan dengan sukacita, tapi dengan duka cita. Iya, duka cita. Dia setiap pagi berangkat ke kantor itu udah perasaan nggak seneng, nggak enak gitu. Ngomel-ngomel, ngedumel, tidak ada rasa syukur. Ntar ketemu atasan yang bete, bikin bete, jutek, galak, nggak ada senyumnya, pedes ngomongnya, udah begitu terus gitu. Yang dibayangkan kayak gitu. Tapi bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun dijalani kehidupan seperti itu. Bisa. Sementara kemudian dia jalanin bisnis baru ditolak sekali, jalanin HNI baru ditolak sekali, 2 kali loh. Aduh capek susah. Bonus cuma 40.000. Bonus baru 150.000. Bonus saya baru 500.000. Capek malas. Bonus saya baru 2,5 juta, bertahun-tahun nggak naik 2,5 juta bonus saya. Malas jalanin HNI ya. Mendingan jualan cilok gitu bisa. Ya silahkan gitu. Selagi itu halal, duit lakukan. Tetapi sekali lagi, bagi teman-teman yang serius banget, mau fokus banget, pengen berhasil banget di HNI, maka kemudian jadikan prioritas kehidupan kita, ya setelah tadi landasan spiritualnya ibadah kepada Allah, maka prioritas kehidupan kita adalah menginstal HNI terus menjadi top of mind. Kita putar ulang di pikiran kita sampai masuk di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu adalah hati, perasaan kita. Itu kalau sudah masuk itu, kita bangun tidur itu ya ibadah kepada Allah. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya bertumbuh? Bagaimana bisnis saya? Kayak gitu yang dipikirin. Tapi kalau mikirinnya macam-macam, terlalu banyak cabangnya, nggak fokus, jangan harap teman-teman bisa sukses.
Anda bisa jadi orang yang sangat hebat, powerful, bisa ini, bisa itu, tapi kalau nggak fokus, nggak ada yang besar teman-teman. Nggak ada yang besar. Karena di HNI itu tidak terlalu harus seseorang itu hebat banget, pinter banget. Nggak harus terlalu pinter ngomong, nggak harus terlalu pinter ngitung-ngitung bonus, berstrategi, nggak harus. Yang harus dia miliki adalah keyakinan kuat untuk berhasil. Keyakinan kuat untuk berhasil. Dan kuncinya, terakhir. Keyakinan kuat untuk berhasil ini tidak mudah didapatkan. Kecuali oleh mereka yang konsisten, istiqomah, terus bergerak, terus belajar, terus bertumbuh, terus kemudian setelah belajar, maka kemudian dia praktekkan. Dia praktek, belajar, praktek. Speed in implementation. Habis pertemuan gini, praktekkan, ya. Dirangkum dulu apa yang sudah didapatkan, kemudian praktekkan. Maka insya Allah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi, Anda akan jadi orang-orang yang berbeda. Tapi kalau enggak, kita ikut Reboan sampai 2021, di bulan Desember masih kayak gitu-gitu aja. Tampangnya masih kayak gitu-gitu, bonusnya juga masih kayak gitu. Iya bener. Tampaknya nggak berubah ini. Teman-teman sekalian, orang itu, saya memperhatikan ya, orang-orang yang berhasil di bidang apapun. Artinya gini, secara finansial dia menghasilkan besar, banyak. Itu mukanya beda. Ya kadang-kadang suntuk juga gitu kan, banyak tekanan, banyak PR yang harus dia kerjakan. Tapi beda tampilannya, beda teman-teman. Bener nggak? Merasakan nggak? Kalau teman-teman kerja di kantor misalnya, bos-bos itu yang direksi gitu ya, gajinya 20 juta, 30 juta, itu beda dia. PD-nya beda dengan karyawan-karyawan yang UMR. Mohon maaf, ini realita yang harus saya sampaikan. Untuk memotivasi, bukan meremehkan, bukan. Sekali lagi, jangan baperan gitu. Gitu. Karena orang baperan nggak akan berhasil. Bener. Baper. Nah, teman-teman, baper boleh, tapi harus bawa perubahan. Gitu. Iya. Jangan kebanyakan rebahan, tapi rubahan. Begitu. Kawan X. Tadinya kita mungkin minder, malu-malu, ketemu orang, aduh gak enakan, mukanya cupu gitu ya, culun punya. Tapi kita bertumbuh, kita belajar, lakukan PCA, ketemu orang, lama-lama beda. Coba perhatikan Mas Rino, ya, coba disorot sebentar ini. Ketampanannya, kegantengannya, Mas Rino hari ini, seminggu ini, ya, bukan kemarin nggak ikut Reboan, beda. Dengan seminggu sebelumnya, beda dengan sebulan sebelumnya. Kalau ketemu itu, gitu. Sekarang udah mulai. Gagal. Kenapa? Udah sering ditolak teman-teman. Vitaminnya udah banyak gitu. Udah dicemooh, dilecehkan, ditolak, dicuekin. PD-nya makin kuat. Apalagi kalau bonusnya udah 10 juta. Amin. Bonusnya 20 juta, bonusnya 50 juta, bonusnya 100 juta. Makin powerful, makin kelihatan, pesonanya makin muncul. Gitu. Jadi seorang laki-laki, ini bicara laki-laki. Laki-laki itu tidak harus tampan secara bentuk muka. Iya, nggak harus tampan. Nggak harus loh. Tapi meskipun laki-laki itu nggak tampan, kalau kemudian dia punya kepercayaan diri yang kuat, dia punya prestasi, dia menghasilkan yang lebih gitu, maka jadi kelihatan tampan gitu, kelihatan gagah, kelihatan keren. Karena ada orang yang tampan secara bentuk wajah gitu, tampilan tampan, tapi nggak ada pesonanya gitu. Nggak menarik gitu. Perempuan juga nggak menarik. Cakep sih, ganteng sih, tapi kok kayaknya nggak ada pesonanya gitu. Nah ini penting teman-teman semua. Maka kita perlu install itu kekuatan itu. Kita perlu install keyakinan itu. Kita perlu install angka-angka besar itu. Are you ready? Ready. Malam pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi bahwa
agenda ini adalah agenda yang memberikan pengokohan kekuatan kepada kita semua untuk terus bertumbuh. Dan tolong pastikan teman-teman semua apa yang kita bahas dari rebuan ke rebuan berikutnya itu teman-teman berubah gitu, bertumbuh gitu. Yang kemarin-kemarin masih apa iya sih segala macam, do it, lakukan. Temui ketemu mentornya, minimal rebuan gitu, rebuan seperti ini. Kalau bisa lebih intens lagi ketemu, atau ketemu mentor yang lain. Ya misalnya Mas Lino sesekali main ke BC Pak Fatoni, main ke Setu, canvassing di daerah Pak Asep, mampir ke BC. Alhamdulillah Pak Asep saya closing 20 orang. Keren gitu loh. Makin ngeri. Sekitar BC. Masih nggak murni ya. Makanya sekali lagi teman-teman, penting sekali kita harus miliki. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di agenda rebuan ini. Semoga menjadi inspirasi, motivasi, dan harapan besarnya adalah setiap kita mendobrak kelemahan jiwa kita, kelemahan keyakinan kita, sehingga terbuka, bertumbuh, semakin kuat, dan kemudian Allah hadirkan keajaiban-keajaiban, kesuksesan besar yang kita harapkan, dan doa-doa kebaikan kita Allah ijabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.